Begitulah akhirnya, setelah Rizwan meninggal, aku semacam dianggap sebagai anak angkat oleh Bu Tia. Nama lengkapnya Bu Mutia. Bu Tia itu ibunya Rizwan, sahabat karibku mulai SD sampai SMA. Karena itu aku sudah biasa main-main ke rumah Bu Tia. Yah, karena seminggu saja gak ke rumahnya, Bu Tia pasti telepon terus. Aku dianggapnya sebagai pengganti Rizwan, karena mempunyai kemiripan dan kesamaan. Apalagi 3 tahun yang lalu, Pak Dori, suami Bu Tia juga meninggal karena sakit. Jadi tambah sepi saja rumah Bu Tia. Untungnya, Pak Dori dulu seorang pengusaha sukses, yang kini dilanjutkan oleh Bu Tia. Jadi, dijamin Bu Tia gak akan kekurangan apa-apa soal materi. Umurnya 45 tahun, kondisi fisiknya masih bugar dan tentu cantik karena terawat. Sedangkan aku, kini sudah dewasa, umurku sudah 25 tahun, kini aku masih belajar bisnis, ngelola kebun dan sawah peninggalan ayah. Nah, dalam hal hubungan dengan Bu Tia itu, aku punya cerita yang cukup spektakuler, yang sekarang sengaja aku bagikan, dengan harapan akan bisa menjadi hiburan, sekaligus bisa diambil hikmahnya. Begini ceritanya, suatu hari, aku menerima sebuah pesan dari Bu Tia. "Ada apa ibu menyeruhku ke rumah?" tanyaku. "Kamu lagi gak ada urusan di luar kan?" tanya ibu. "Tidak ada Bu, emangnya kenapa Bu?" jawabku lagi. "Kalau kamu gak ada urusan, kamu ke rumah ibu saja ya." Pintanya, "Emangnya ibu mau kemana?" "Ibu mau ada acara bersama teman-teman, kemungkinan nanti pulangnya agak terlambat." "Kayak gitu kan pesennya?" "Oh, ya udah Bu, kalau gitu aku ke sana." Begitulah, akhirnya aku pun sudah sampai di rumah Bu Tia. Seperti biasa, kalau di rumah Bu Tia aku lebih suka duduk-duduk di dapur, sambil ngemil dan ngopi. Pokok kayak di rumah sendiri, bisa ngelakuin apa saja yang aku suka. "Ya udah, enakin ngopinya ya, ibu mau mandi dulu ya. Nanti keburu ditinggal teman-teman." Gitu kata Bu Tia kan. "Oke Bu, kalau kamu mau lihat TV, itu remote ada di atas meja, lihat aja biar gak boring." "Iya Bu, siap," jawabku singkat. Tak lama, ibu pun masuk ke kamar mandi. Setelah beberapa saat, tiba-tiba Bu Tia memanggilku. Roni." Terdengar suara Bu Tia memanggilku dari dalam kamar mandi. Segera aku jawab, "Iya Bu, ada apa?" "Tolong dong ambilkan sabun di lemari dapur, ibu tadi lupa." sahut Bu Tia. "Iya Bu, tunggu sebentar." Setelah itu, ku ketuk pintu kamar mandi. "Iya Ron, taruh aja di bawah situ, nanti ibu ambil." sahutnya. Kemudian aku kembali ke ruang santai di dekat dapur. Sebentar kemudian Bu Tia pun membuka kamar mandi, tapi betapa kagetnya aku, Bu Tia hanya begitu saja keadaannya. Sepintas aku melihat pemandangan nan indah itu, meski itu hanya refleksku saja. Mungkin Bu Tia gak ngira kalau aku masih duduk di situ, atau dikira aku sudah pindah ke ruang TV. "Eits, Ron, kenapa kamu lihat aku?" sentaknya juga kaget. "Maaf Bu, aku gak sengaja, kaget saja Bu." "Oh, ya udah, makasih ya sabunnya," ucapnya. Aku benar-benar ngerengkeli, jantungku seperti mau mencelat, gembruduk bunyinya. Maklum, ini pengalaman pertamaku ketika melihat Bu Tia dengan keadaan seperti itu. Setelah sekian lama aku yang selalu main ke rumahnya, tidak seperti biasanya menyuruhku untuk ini atau itu. Tapi kali ini mungkin ia lagi buru-buru, makanya sampai lupa tidak ngecek sabun saat mau mandi. Dan aku yang diminta mengambilnya. Anehnya, setelah dari kamar mandi, ia malah berhenti di depanku, ngajakku ngobrol. Aku malah koyo disengkakne. Kaget, malu, campur girang jadi satu. "Kamu tadi lihat ya Ron?" tanya Bu Tia tiba-tiba. "Iya Bu, terpaksa." "Lah terus gimana lagi? Mau ngindar sudah gak bisa,
Kupikir Butia gak seperti itu kan, jadi aku gak sengaja. Maaf ya Bu, jawabku. Iya, gak apa-apa kok, tapi ibu mau nanya sesuatu, boleh kan? Katanya, ya bolehlah Bu, nanya apa Bu? Menurut kamu, gimana yang tadi? Kata Butia dengan muka biasa. Apanya Bu? Maaf aku gak paham maksudnya. Gitu kan gayaku pura-pura. Lah, tadi kamu lihat kan, soalnya ibu mau ketemuan sama seseorang. Jadi menurutmu apa masih menarik atau gak ibu ini, gitu loh. Oh, ya pastilah Bu, masih menarik, itu pun pakai binggits. Emang, mau ketemuan sama siapa sih Bu? Kok kelihatannya lain daripada yang lain? Kayak gitu kan tanyaku. Ada deh, ia seorang pengusaha yang kaya banget, ditambah gantengnya itu sampai uleng-ulengan. Jadi pinginku dia itu bisa aku jadikan suami gitu. Doakan ya, jelasnya. Ya pastilah Bu, kudoain semoga lancar untuk kebaikan ibu. Gitu kan jawabku. Butia tersenyum girang, baru setelah itu ninggalin aku bergegas masuk kamarnya. Butia sudah berlalu, tapi apa yang aku dengar dan kusaksikan barusan, malah menjadi pertarungan hebat dalam hati dan pikiranku. Batinku jadi berkecamuk, apalagi katanya Butia mau ketemuan sama seseorang. Waduh, jangan-jangan Butia mau, titik-titik. Gitu kan anganku mulai menduga-duga. Beberapa saat lamanya Butia di dalam kamar, akhirnya ia pun keluar. Aku terperangah melihat penampilannya yang tidak seperti biasanya. Ini mah dandanan paling maksimal yang kulihat selama ini. Jadinya terlihat lebih muda dan tambah cantik. Bener-bener bikin mataku hampir tak berkedip, kayak ada yang aneh gitu loh dalam hatiku. Ron, aku berangkat dulu ya, kamu jangan kemana-mana. Kayak gitu kan pamitnya. Iya Bu, jangan khawatir, aku akan jaga rumah sebaik mungkin. Nah, gitu kan jawabku. Hampir seharian Butia keluar rumah, dan sore hari ia baru pulang. Tapi aneh, ia pulang dengan muka yang agak masam, alias kurang cetar membahana. Entah apa yang terjadi pada dirinya. Padahal tadi ia bilang kalau pulangnya agak terlambat, tapi baru jam 5 sore kok udah kembali. Begitu kan tanyaku dalam hati. Dari itulah, aku beranikan untuk bertanya, tentang apa dan kenapanya. Tapi anehnya, Butia hanya diam saja, kemudian berlalu menuju kamar dengan wajah yang terlihat kesal. Hanya sebentar di dalam kamar, Butia keluar lagi, dan ia bilang, gagal Ron. Aku masih belum ngeh, tapi aku coba bertanya, gagal apanya Bu, ketemuannya. Bukan Ron, ketemuannya sih sudah ketemu. Terus, apanya yang gagal? Kayak gitu kan tanyaku lagi. Begituannya, maksudnya, tanyaku belum mudeng. Ya begituannya, masak gak paham. Jawabnya tambah kesal. Waduh, seruku kaget. Padahal tadinya aku sudah kenteng-kenteng, seneng banget, soalnya katanya dia pingin nyoba gitu. Jelasnya tanpa ditutup-tutupi. Gak taunya, pas baru mulai dia malah dapat telepon. Entah dari siapa, tapi kelihatannya sangat penting, kemudian nyuruh dia segera pulang. Anehnya lagi Ron, dia sepertinya takut banget dengan perempuan itu. Begitu curhatnya sambil matanya berkaca-kaca. Jujur Ron, aku sangat sakit dan kecewa. Tambahnya lagi, sabarlah Bu, tapi ngomong-ngomong tadi yang meminta ketemuan siapa? Masak ibu sih? Tanyaku memancing. Begini ya Ron, ibu kan udah lama sendiri. Aku masih normal, jadi pingin kayak wanita yang lain. Wajar kan kalau masih butuh. Begitu jawabnya jujur. Waduh, kupikir ibu seneng karena dia pengusaha yang kaya, lah, kok seneng karena hanya ingin mencoba, begitu kan jawabku sakmunin. Kamu boleh ngomong begitu, tapi kamu gak ngerti perasaanku Ron. Iya deh Bu, Roni minta maaf. Ya udah Bu gak usah terlalu jadi beban pikiran.
Yuk sini aja ikut aku. Ucapku kayak gak dipikir gitu. Maksudmu, ikut kemana? Tanya Butia. Tadi aku nemu film lama yang bagus, nonton saja yuk, barangkali bisa lupain masalah yang barusan. Gak tahu kenapa aku jadi lancar berkata-kata begini. Film apa sih? Jangan-jangan malah bikin aku bersedih. Jawab Butia. Udahlah Bu, kita tonton dulu. Kujamin deh pasti film bagus, bikin otak Butia jadi fresh kembali. Jawabku meyakinkan. Berarti kamu sudah nonton kan? Ya sudahlah Bu, malah kuulang-ulang sudah 5 kali, tapi belum bosen juga. Jawabku, padahal aku juga belum nonton sekalipun. Bermula dari situlah, akhirnya aku bisa membuat Butia senang dan bahagia sekali. Ini sebuah surprise, dan gak ngangka kalau ternyata aku bisa menyenangkan hati Butia yang lagi kecewa dan begitu galau. Bahkan karena saking asyiknya, Butia minta diputar berulang kali, karena tiap abis diputar, Butia seneng lagi, bahagia lagi, sampai ia benar-benar bisa melupakan kekecewaannya pada teman dekatnya. Ron, kalau tahu akan jadi seperti ini, ibu gak mungkin mau ketemuan sama dia tadi. Percuma, hanya buang-buang waktu saja, ujarnya dengan mata yang mulai berbinar. Ternyata, gak jauh-jauh yang bisa bikin hatiku bahagia, cukup di dalam rumah ini. Tapi kenapa kamu gak bilang dari kemarin-kemarin? Tanya Butia dengan memandangku kagum. Ya kan gak mungkin aku berani ngomong sama ibu. Apalagi ibu sudah begitu menggebunya sama teman ibu. Jadi Roni hanya diam saja meski dalam hatiku kadang pingin juga. Begitu kan aku mulai berani membuka sedikit rahasia. Sungguh, sebenarnya niat awalku hanya ingin menghiburnya, tapi seiring berjalannya waktu, aku dan Butia tambah semakin dekat, bahkan seperti tak dapat dipisahkan lagi. Aku pun tak mau ambil resiko, sebagai laki-laki aku tahu apa yang harus aku lakukan. Aku bilang sama Butia, Bu, daripada kita berjalan di dalam kegelapan begini, apakah gak lebih baik kita sahkan saja dalam pernikahan? Tanyaku pada Butia, kalau ibu sih gak masalah, cuma kamu apa sudah benar-benar yakin, gak pingin yang masih fresh? Tentu Bu, aku sudah yakin, asal Butia bersedia menerimaku apa adanya. Ucapku makin serius aja. Dan kini kami sudah hidup dalam ikatan keluarga yang bahagia. Semoga terhindar dari balak dan dosa. Begitulah sekelumit kisah hidupku, semoga teman-teman bisa menyaring isinya. Bisa menjadi pelajaran hidup. Buanglah yang tidak pantas, ambil sisi positifnya jika dirasa memang ada. Sekian dan terima kasih.